saya kepala desa. Pada waktu kecil saya ke sekolah itu jalan kaki. Kurang lebih jaraknya itu adalah sekitar 12 atau 13 kilo. Ya, saya setelah sekolah dan alhamdulillah dapat amanah dari masyarakat sebagai kepala desa. Saya tidak ingin apa yang saya rasakan pada waktu itu, gelap pendidikan, ya, buta pendidikan dan lain sebagainya, kembali terjadi di masa kini. Saat ini ada lebih dari 360.000 anak yang putus sekolah. Mereka ada di berbagai wilayah, termasuk di sini, di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kami menemukan bahwa ada 50 anak tidak sekolah di Desa Bayan. Angka ini cukup tinggi ya, dan cukup signifikan dibandingkan dengan populasi yang ada di Desa Bayan. Dan kami melihat bahwa ekosistem literasi yang sudah terbangun di sana bisa digerakkan untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya kami berkolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian dengan pegiat-pegiat literasi yang sudah ada, dan juga sekolah yang ada di lingkungan Desa Bayan itu, sehingga data anak yang tidak sekolah ini segera kami perpal dengan menggerakkan ekosistem yang ada dan bisa terselesaikan dan mengembalikan anak-anak yang masih punya kesempatan untuk sekolah masuk ke dalam satuan pendidikan. Desa Bayan menyadari bahwa membangun masa depan anak tidak mungkin dilakukan oleh sekolah sendirian. Maka lahirlah Desa Literasi Bayan Bercahaya, sebuah inisiasi yang menggerakkan seluruh kekuatan desa, guru, pemuda, tokoh agama, kader posyandu, relawan literasi, pelaku wisata, hingga pemerintah desa bergandengan tangan untuk satu tujuan, memastikan setiap anak tetap berada di sekolah. Itu setiap tahun ada aja murid kami yang hampir mau putus sekolah. Sehingga kami dari sekolah meminta bantuan kepada pihak yang ada di desa setempat. Itu perangkat desa, ada kadus, kemudian ada komite. Nah, setelah kami kolaborasi dengan aparat desa itu, alhamdulillah murid-murid ini bisa kembali ke sekolah. Ketika ada anak-anak yang putus sekolah, kepala desa, masyarakat, pegiat literasi berkolaborasi atau gotong royong dalam hal ini. Kita tuntaskan apa masalah-masalah yang ada yang bisa membuat anak-anak ini putus sekolah. Ya, salah satu contoh dari perpustakaan keliling memberikan layanan membaca gratis, dan disitulah kita tahu mana anak-anak yang putus sekolah, mana anak-anak yang kendalanya apa, dari situ kita tahu. Yang paling luar biasanya lagi, pertama saya masuk di sini, tiba-tiba anak SMP itu kawin. Saya nggak mau kasih, sampai saya dihadapkan sama kiainya, penghulunya, gitu kan. Saya tetap, gitu kan. Apapun saya, kalau berani kawinkan anak murid saya akan tuntut, segitu kan. Di satu sisi, masyarakat juga itu anaknya ini begini-begini ceritanya. Tapi saya tetap koordinasi sama kades ini. Nah, kalau ada lagi yang kawin seperti ini, maka saya akan lapor ke LPI sekaligus bisa penjarakan. Nah, disitulah masyarakat itu merasa, oh, peduli sekali itu. Di Desa Bayan, mereka percaya bahwa anak akan bertahan di sekolah ketika lingkungan sekitarnya membuat mereka memiliki mimpi dan masa depan. Yang terjadi di Desa Bayan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pendidikan, terutama anak tidak sekolah, bukan hanya wilayahnya satuan pendidikan dan dinas pendidikan, tapi ketika kita menggerakkan ekosistem yang ada di desa yang sudah terbangun, maka permasalahan-permasalahan pendidikan akan lebih cepat terselesaikan. Pendidikan tidak hanya hidup di ruang kelas, ia tumbuh ketika seluruh masyarakat memilih untuk peduli. Desa Bayan telah membuktikan bahwa menjaga satu anak tetap bersekolah berarti menjaga harapan, masa depan, dan kehidupan dari sebuah desa. Karena pada akhirnya, desa yang menjaga anak-anaknya adalah desa yang sedang menjaga masa depannya.